Bab 1 putus. Wahyu Hidayat berjalan keluar dari pasar bakat dengan sedih. Merasa sedikit tertekan. Dia tidak menyangka bahwa Raja Prajurit Supernya yang bermartabat, yang telah membuat pasukan bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan luar negeri ketakutan, suatu hari, akan dikalahkan oleh kualifikasi akademik Gore. Ketika telepon berdering, Wahyu melihat prompt dan segera mengangkatnya. Wahyu, ayo putus, kamu sudah bertahun-tahun tidak berada di sisiku, yang aku butuhkan adalah pacar, bukan hewan peliharaan ponsel. Dia mencoba menebus, saya telah kembali ke negara saya, dan saya akan berada di sisi Anda di masa depan. Tapi apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Anda telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan orang lain yang mencuci piring di restoran telah menghasilkan banyak uang. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menabung selama bertahun-tahun? Sudahkah Anda menemukan pekerjaan yang aman? Begitu lama. Setelah kembali ke Indonesia, bisakah Anda mendukung saya? Saya bisa. Saya pasti akan membeli rumah terbesar, kata Wahyu dengan sungguh-sungguh. 10 tahun di luar negeri, belum lagi uang yang dia hasilkan untuk membeli kota, uang untuk membeli komunitas masih murah hati. Ketika devisa kendali berakhir, Anda dapat menjalani kehidupan mewah. Pacarnya dengan dingin memotongnya, apa yang akan terjadi padamu? Akan memberiku BMW. Akan memberiku tas Louis Vuitton. Sepatu Ferragamo. Jazz Channel. Kamu bahkan tidak bisa memberiku rumah seluas 100 meter persegi. Aku. Tidak perlu dikatakan, aku lelah dan tidak ingin mengganggumu lagi. Wahyu, aku pergi, selamat tinggal, aku masih teman. Telepon ditutup, Wahyu meremas telepon dengan erat, dan tubuh kuat Nokia juga berderit dan mulai berubah bentuk. Ah! Ambil tasnya, bantu aku menangkapnya. Sebuah teriakan membangunkan pikirannya. Aku melihat seorang wanita cantik berseragam berteriak, berlari kencang dengan sepatu hak tinggi kristal hitamnya. Di depannya, seorang pria dengan kacamata hitam dan sepeda motor menarik tas LV di tangannya, mencoba mempercepat pelariannya. Keluar, keluar dariku semua. Pria muda itu berteriak sambil berakselerasi, dalam postur, yang siapapun berani menghentikannya akan memukulnya secara langsung. Adegan yang tiba-tiba mengejutkan orang-orang di gang. Setelah beberapa saat lamban, sebagian besar orang bersandar di sisi gang. Tidak ada yang berani menghalangi jalan, dan tidak ada yang berani berbicara. Mereka yang berani merampok hari ini putus asa, dan tidak ada yang mau mendapatkan dua kali tanpa alasan. Si cantik berseragam melihat pemandangan ini dengan kilatan keputusasaan di matanya. Wahyu tidak bisa menahan cemberut, matanya melonjak dengan baik. Saat sepeda motor pemuda melewati sisi Wahyu, Wahyu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya langsung ke bagian belakang mobil. Pemuda itu tidak pernah menyangka ada orang yang berani merepotkan. Sepeda motornya ditendang dengan keras. Sepeda motor itu berputar dengan liar, pemuda itu terlempar dan jatuh ke tanah dengan segala arah, dan tas yang dicengkeramnya jatuh ke tanah. Apa? Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulut mereka dan berteriak. Wahyu mengabaikan teriakan itu, berjalan ke sisi pria muda itu, mengambil tas bahu hitam dan menyerahkannya, tasmu, yang cantik. Terima kasih. Si cantik juga pulih dari kelesuan, menepuk dadanya dan terengah-engah, dan berterima kasih. Wahyu melihat penampilan wanita itu, tidak bisa menahan air liurnya sendiri untuk tidak berhenti selama setengah detik, lalu dengan cepat menarik kembali pandangannya, sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Bagaimanapun, Wahyu menoleh dan pergi. Sekilas, kecantikan ini adalah tipikal pekerja kerah putih, yang sekarang berada di dua dunia bersamanya, jadi tidak perlu merindukannya. Tunggu. Si cantik bergegas ke Wahyu, namaku Luciana, siapa namamu? Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini, atau aku akan mentraktirmu makan siang. Luciana menatap Wahyu dengan hati-hati saat berbicara. Pada usia 25 tahun, tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki kontur wajah yang tajam. Meskipun tidak begitu tampan, itu pasti tidak jelek. Ini memberikan perasaan yang sangat maskulin dan maskulin. Dengan sedikit usaha, tidak perlu makan, aku akan pergi jika ada yang harus dilakukan. Selamat tinggal, Wahyu melambaikan,
tangannya dan menolak. Ada sentuhan mencela diri sendiri di sudut mulutnya, dan pacarnya melarikan diri segera setelah dia kembali ke Indonesia. Sekarang dia bahkan belum menemukan pekerjaan. Makan dengan pekerja kerah putih seperti itu hanya akan membuat dirinya lebih tertekan. Lucy sedikit tercengang, dia tidak menyangka Wahyu akan menolaknya. Begitu sederhana. Anda tahu, Lucy adalah kecantikan yang luar biasa. Ada terlalu banyak orang-orang ingin mengundang saya makan malam, jadi dia bahkan tidak mengganggunya. Tetapi hari ini, Wahyu menolaknya tanpa ragu. Ini membuat dia sedikit tertekan dan juga sangat terluka. Mungkinkah pesonanya menurun? Dengan kata lain, memang ada orang seperti Wahyu di dunia yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Namun, sebelum Wahyu pergi, dia dihentikan lagi. Kamu hentikan aku. Pria muda yang menyambar tas itu berdiri, mengeluarkan pisau buah entah dari mana, dan berjalan menuju Wahyu dengan kejam. Dia tidak jatuh dengan ringan sebelumnya, meskipun dia tidak menderita luka serius, dia baru saja bernafas lega. Dia menatap Wahyu dengan tajam dengan mata merah, seperti binatang buas. Awalnya, perintah ini akan berhasil hari ini, tetapi bajingan, yang tidak tahu dari mana dia berasal, sebenarnya melanggar perbuatan baiknya. Jika Anda tidak menunjukkan padanya beberapa warna, dia tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Julio. Kamu memanggilku. Wahyu mengerutkan kening ketika dia melihat pemuda itu. Jika dia tidak berbelas kasih untuk tendangan sebelumnya, pemuda itu akan kehilangan separuh hidupnya bahkan jika dia jatuh tanpa kematian. Tapi siapa tahu, pria ini tidak mengubah hidupnya dan berani membuat masalah untuk dirinya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan datang, kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Lucy dengan cepat berhenti di depan Wahyu dan berteriak sambil mengeluarkan ponselnya. Panggil polisi. Laporkan ke paman, aku menikammu terlebih dahulu dan kemudian menikamnya. Bukan saja pemuda itu tidak takut dengan Lucy, tetapi dia bergegas ke arahnya lebih cepat. Pisau buah di tangan itu menyilaukan dan menakutkan terhadap matahari tidak tahu apa yang salah, wajahnya menjadi pucat. Dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia adalah kecantikan kota biasa. Di mana dia menemukan hal seperti itu? Wajah Wahyu suram dan menakutkan. Dia tidak menyangka. Orang ini begitu melanggar hukum, bahkan jika dia merampok di siang hari bolong, dia masih berani menikam seseorang dengan pisau. Sepertinya pelajaran sebelumnya tidak cukup. Pemuda itu segera bergegas ke sisi Lucy, meraih pisau buah di tangannya dan menusuk dengan kejam, menghancurkan bunga. Dengan tangannya, tanpa belas kasihan. Bab 2 Penyihir. Melihat Wahyu mengulurkan satu tangan, dia meraih pergelangan tangan pemuda itu dengan pisau, dan kemudian tangan lainnya berubah menjadi tamparan dan menamparnya. Dengan tamparan, pemuda itu dipukuli dan dimuntahkan dengan beberapa gigi bercampur darah. Wahyu tidak mengerti kebenciannya, dan menamparkan punggungnya lagi, mengubah seluruh wajah pemuda itu menjadi kepala babi. Haf. Wahyu menamparkan kiri dan kanan kemudian menamparkan lagi, sampai dia menamparkan lebih dari selusin tamparan, lalu dia berhenti. Awalnya, Wahyu tertekan ketika dia tidak menemukan pekerjaan. Orang ini sangat baik, tetapi dia bahkan berani menembak. Dia pantas untuk tidak beruntung. Untungnya untukmu hari ini, lain kali aku melihatmu melakukan hal-hal ini, aku hanya akan menghancurkanmu. Keluar Wahyu berkata dengan dingin, menatap pemuda itu. Pemuda itu tahu bahwa dia telah menemukan janggut yang keras, jadi dia tidak berani berbicara omong kosong. Dia menutup wajahnya dan melirik Wahyu, lalu melarikan diri, bahkan sepeda motor di samping tidak berani bergerak, hanya saja matanya yang penuh kedengkian sebelum pergi menunjukkan bahwa dia tidak akan melepaskannya. Wahyu tidak peduli dengan mata pemuda itu, apalagi balas dendam pemuda itu, tidak apa-apa jika dia tidak datang kepadanya. Jika dia berani membalas, dia pasti akan memberitahu dia apa itu penyesalan. Wahyu memberi pelajaran pada pemuda itu, dan merasa bahwa depresi di hatinya banyak menghilang, dan dia merasa jauh lebih baik. Dia hendak menepuk pantatnya untuk pergi, dan tiba-tiba mendengar suara dan Lucy di sebelahnya jatuh dengan lembut. Wahyu dengan cepat memeluk Lucy dengan tangannya.
dengan cepat untuk menghindarinya jatuh ke tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Wahyu merasakan kelembutan di lengannya, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Kecantikan seperti itu adalah godaan bagi siapapun. Aku, pergelangan kakiku terkilir. Lucy berkata dengan lemah, terlihat sangat malu, dipegang oleh Wahyu, wajahnya yang cantik semakin memerah. Wahyu membantu Lucy ke kaf terdekat. Sepanjang jalan, dengan gesekan dan benturan konstan dari kedua tubuh, ditambah dengan napas samar seorang wanita dewasa yang keluar dari tubuh Lucy. Jantung Wahyu berdenyut, sakit dan bahagia. Wajah Lucy semakin memerah karena kontak fisik yang terus-menerus antara keduanya, seolah-olah dia bisa mencubit air dari tangannya. Masuknya keduanya menarik perhatian banyak pengunjung. Terutama ketika melihat Lucy dalam seragam, beberapa orang bahkan tidak bisa menggerakkan mata mereka. Wahyu membantu menemukan tempat duduk. Dan kemudian menghela nafas lega. Wahyu merasa seperti akan pingsan jika terus mendukungnya seperti ini, meski menyakitkan dan membahagiakan. Baginya itu lebih menyakitkan daripada godaan. Bos, datanglah ke semangkuk ramen di sini yang paling mahal, dan masukkan lebih banyak daging. Setelah menarik napas, Wahyu memanggil bosnya. Berdebar. Suaranya berubah menjadi ledakan ejekan. Ini pertama kalinya semua orang bertemu dengan pria pelit. Seperti itu, ramen royal paling mahal bisa punya banyak uang. Mereka semua merasa tidak berharga untuk Lucy, dengan wanita cantik seperti itu, mereka tidak seharusnya datang untuk makan di restoran mie sekecil itu. Maaf, saya belum menemukan pekerjaan, dan saya sedikit gugup. Wahyu mengabaikan mata mengejek dan memandang Lucy dan berkata, dia benar-benar pemalu di sakunya, dan tidak perlu memukul wajah bengkak untuk mengisi pria gemuk. Tidak apa-apa, aku akan mengundang makanan ini. Lucy menyipitkan matanya, dan dia merasa bahwa Wahyu semakin menarik. Ketika mendukung dirinya sendiri sebelumnya, Wahyu jelas bisa memakan tahunya sendiri, tetapi dia tidak melakukannya. Selain itu, ekspresi Wahyu tidak sok saat ini membuatnya melihat Wahyu sedikit lebih banyak. Pria lugas semacam ini berkali-kali lebih kuat daripada binatang buas dalam pakaian yang tampaknya lebih rendah dalam penampilan. Pada saat yang sama, Lucy juga menangkap kunci kata-kata Wahyu, matanya bersinar dengan cemerlang, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan kamu tidak menemukan pekerjaan. Saya pikir kamu memiliki keterampilan yang baik, dan perusahaan kami baru saja tidak memiliki keamanan, bisakah kamu melakukannya? Apa? Benarkah? Aku berhasil. Wahyu terkejut, lalu berdiri dengan bersemangat dan mengangguk tanpa ragu. Selama lebih dari seminggu, Wahyu benar-benar mengalami kesulitan mencari pekerjaan, dan dia tidak akan pernah tahu ketidakberdayaan tanpa pengalaman. Bahkan baru saja, Wahyu bertanya-tanya apakah dia harus pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata selama beberapa hari. Hanya memindahkan batu bata tanpa kualifikasi akademis, bagaimana mungkin Wahyu tidak senang ketika mendengar bahwa Lucy benar-benar mengatur pekerjaan untuknya. Bahkan seorang penjaga keamanan lebih baik daripada memindahkan batu bata. Anda tahu, bahkan penjaga keamanan harus dididik tahun ini, yang membuat Wahyu sangat menyakitkan. Nah, besok pagi jam 10, Anda akan menemukan saya di kantor personalia di lantai 10 grup Windy. Saya akan mengaturnya untuk Anda, ingat jangan sampai terlambat. Lucy juga takut Wahyu akan menolak, karena Wahyu memiliki catatan kriminal dan menolak memperlakukannya. Sekarang setelah Wahyu setuju, dia membuat keputusan akhir tanpa memberi Wahyu kesempatan untuk kembali. Oke, terima kasih, terima kasih. Wahyu bahkan lebih bersemangat dan dengan cepat berterima kasih padanya. Benar kurang beruntung, kue besar jatuh dari langit. Meskipun Wahyu baru kembali ke Jakarta selama lebih dari seminggu di grup Windy. Seminggu, dia juga mendengar wanita berjas putih kecil. Pekerja kerah putih muda dan modis, mahasiswa polos, wanita muda yang menawan dan menawan, tempat ini hanyalah surga bagi sebagian orang. Duduk dalam posisi yang tidak mencolok, Wahyu menyesap udara ke mulutnya sambil melihat keindahan seksi, merasa nyaman yang tak terlukiskan. Ini adalah hari yang paling nyaman baginya sejak kembali ke Jakarta selama lebih dari seminggu. Tuan, bolehkah saya duduk di sini? Sebuah suara dingin
Membuyarkan lamunan Wahyu, Wahyu hendak melambaikan tangannya untuk menyuruh pihak lain keluar, tetapi dia tercengang. Ketika dia bisa melihat wajah itu dengan jelas. Ini adalah kecantikan yang tampaknya berusia 23 atau 4 tahun, dengan wajah sempurna yang hampir tidak memiliki kekurangan dan tidak ada bedak, seperti mahakarya Tuhan. Di seluruh negeri. Alis yang halus dan sedikit terangkat, bibir merah seksi, hidung seperti batu giok, dan sudut mulut yang sedikit terangkat, semuanya sempurna dan sempurna. Dia mengenakan jaket tule hitam, Wahyu yakin bahwa di bar ini, gaun wanita ini pasti yang paling konservatif. Tetapi bahkan jika gaunnya konservatif, bahkan jika mantel hitam menutupi semua bagian sensitif tubuhnya, dan bahkan tidak ada sedikit pun cahaya musim semi, itu masih tidak dapat menyembunyikan popularitas sosoknya. Pinggangnya setipis pohon willow, dan kakinya ramping. Jika Lucy yang ditemui Wahyu di pagi hari adalah seorang dewi dan masih bisa disentuh dengan kerja keras, maka wanita ini adalah peri, tak terjangkau. Dengan wajah yang sempurna dan temperamen yang mulia, Wahyu tidak mengerti bagaimana wanita seperti itu akan muncul di bar sekecil itu. Wanita itu bahkan tidak menunggu persetujuan Wahyu, dia duduk di seberang Wahyu, kemudian dia tanpa basa-basi mengambil bir yang belum dibuka di atas meja, membukanya dengan botol anggur, dan mulai minum, seolah-olah dia tidak mau minum orang luar. Wahyu membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya tidak bisa berkata-kata, dan gambar peri itu langsung runtuh bersamaan dengan tindakan wanita itu. Sebotol anggur ini $38. Wahyu tetap membuka mulutnya, jantungnya meneteskan darah. Sebotol, 2 botol, 3 botol, 4 botol. Pada saat Wahyu tidak bisa menahannya, wanita itu akhirnya berhenti minum, dan kemudian di bawah tatapan tercengang Wahyu, dia berbaring di atas meja dan mulai menangis. Bab 1 putus.